Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam materi gerak lurus. Materi gerak lurus ini kita akan memahami kompetensi dasar, yaitu menganalisis tentang gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah mendefinisikan konsep gerak lurus, menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan, menganalisis perbedaan kelajuan dan kecepatan, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan suatu benda pada beberapa peristiwa. Baik, kita belajar yang pertama tentang definisi atau pengertian gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nanti pada bagian tertentu kita akan pelajari lebih detail tentang GLB dan GLBB. Adapun perbedaan jarak dan perpindahan adalah jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh suatu benda dengan memperhatikan atau memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Contoh perbedaan jarak dan perpindahan. Misalkan Ahmad pergi dari rumah ke sekolah, kemudian Ahmad pergi lagi dari sekolah ke rumah, sebagaimana gambar di bawah ini. Ini rumahnya Ahmad, ini sekolahnya. Pertanyaannya adalah, berapa jarak yang ditempuh Ahmad dari rumah ke sekolah kemudian ke rumah lagi? Dan yang kedua, berapa perpindahan yang ditempuh Ahmad dari rumah ke sekolah ke rumah lagi? Untuk menjawab soal di atas, langkah pertama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Jarak rumah ke sekolah 2 km. Jarak sekolah ke rumah 2 km. Jadi total jarak dari rumah ke sekolah ke rumah itu tinggal dijumlahkan. Jarak rumah ke sekolah ditambah jarak sekolah ke rumah. 2 tambah 2 jadi 4 km. Sehingga total jarak rumah ke sekolah ke rumah Ahmad adalah 4 km. Adapun yang kedua adalah mencari perpindahan. Untuk mencari perpindahan, maka ini kita lihat dari arahnya. Yang pertama, arah dari rumah ke sekolah. Kita kasih tanda positif, jadi 2 km. Sedangkan dari jarak rumah, dari jarak sekolah ke rumah, tandanya negatif karena berlawanan arah. Sehingga 2 dikurang 2, 0 km. Jadi perpindahan Ahmad totalnya adalah 0 km. Apa artinya? Artinya Ahmad tidak mengalami perpindahan. Karena Ahmad dari rumah ke sekolah kembali ke rumah, tidak mengalami perpindahan. Berikutnya kita belajar tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu.
Atau jika dinotasikan, V sama dengan S per T. V-nya adalah kelajuan, S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Waktu satuannya sekon, jarak satuannya meter, sehingga kelajuan satuannya meter per sekon. Adapun kecepatan adalah perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Ya. Notasinya atau simbolnya untuk kecepatan sama dengan kelajuan V, hanya biasanya dikasih arah panah ke kanan. Adapun perpindahan, simbolnya adalah ini yang segitiga dibacanya delta. Ya, delta S per T. Ya, delta S ini perpindahan suatu benda atau perubahan posisi suatu benda. T-nya adalah waktu. Jadi dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh suatu benda. Adapun kecepatan berkaitan dengan perpindahan suatu benda. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun dalam gerak lurus, besar kelajuan dan kecepatan memiliki nilai simbol serta satuan yang sama. Satuannya itu sama-sama meter per sekon. Contoh soal kelajuan. Seorang atlet menempuh jarak 50 meter dalam waktu 5 sekon. Berapakah kelajuan atlet tersebut? Kita selesaikan. Seperti biasa, langkah pertama, anak-anakku, adik-adik, tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal di atas. Jarak 50 meter artinya S sama dengan 50 meter. Waktu 5 sekon artinya T sama dengan 5 sekon. Berapakah kelajuan atlet tersebut? Nah, berarti V yang ditanyakan. Ya. Cara mencarinya, V sama dengan S per T, yaitu 50 meter dibagi 5 sekon, sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kelajuan atlet tersebut adalah 10 meter per sekon. Ya. Sekarang kita belajar bagaimana mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon. Sesuai dengan satuan standar internasional atau SI, kelajuan memiliki satuan adalah meter per sekon. Namun demikian, di dalam soal atau di dalam buku-buku terkadang terdapat satuan lain, yaitu kilometer per jam. Maka kita penting untuk mengubahnya menjadi meter per sekon. Bagaimana caranya? Perhatikan secara berikut. Misalkan suatu benda bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Berapakah kelajuan benda tersebut dalam meter per sekon? Kita selesaikan ya. V sama dengan 72 km per jam. 1 km itu sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 3600 sekon. Dari mana 3600? 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi 60 dikali 60. Jadi sama dengan 3600. Ya. 72 kali 1000, 72.000 per 3600. Ya, coret aja nolnya 2, tinggal 720 per 36. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Gerak lurus beraturan. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, ya, gerak lurus terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu benda yang kecepatannya tetap. Ya.
Contoh misalkan siswa yang sedang bersepeda pada jalan yang mendatar. Jalannya mendatar ya, tidak naik, tidak turun. Ya, dengan kecepatan tetap. Pada detik pertama kecepatannya 2 meter per sekon. Detik kedua kecepatannya 2 meter per sekon. Detik ketiga kecepatannya 2 meter per sekon dan seterusnya. Artinya siswa tersebut kecepatannya tetap, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Maka dikatakan siswa tersebut mengalami gerak lurus beraturan. Bagaimana dengan gerak lurus berubah beraturan? Nah, kita pelajari berikutnya. GLBB adalah gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah. Ya. Kalau tadi GLB kecepatannya tetap, kalau GLBB kecepatannya berubah. Tapi perlu diingat, perubahan kecepatannya beraturan. Ya. Artinya apa? Artinya perubahan kecepatannya terhadap waktu tetap. Ya. Jika perubahan kecepatannya semakin lama semakin bertambah atau naik, maka disebut GLBB dipercepat. Adapun jika perubahan kecepatannya semakin lama semakin berkurang atau turun, maka disebut GLBB diperlambat. Secara tidak langsung GLBB dibagi dua, ada GLBB dipercepat dan juga ada GLBB diperlambat. Perubahan kecepatan suatu benda tiap waktu dalam ilmu IPA, dalam ilmu fisika disebut percepatan. Simbolnya adalah A. Baiklah, sekarang kita akan pelajari percepatan suatu benda. Percepatan suatu benda dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya adalah Vt atau V akhir dikurangi dengan V0, V awal. Apa itu A? Percepatan suatu benda. Apa itu delta V? Perubahan kecepatan. Yaitu kecepatan akhir Vt dikurangi dengan Vo atau V0, kecepatan awal suatu benda. Sedangkan delta T nya setelah waktu. Baiklah, kita akan membahas contoh soal GLBB. Saat mendekati lampu lalu lintas, sebuah mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon diperlambat hingga berhenti. Ya. Ketika ada lampu merahnya nyala, mobil yang tadinya kecepatannya 15 diperlambat atau direm hingga berhenti. Berhenti artinya berarti kecepatan akhirnya 0. Ya. Berapa lama dari mulai 15 sampai menjadi 0? Dalam soal ini dikatakan dalam selang waktu 5 sekon. Ya. Jadi dalam waktu 5 sekon suatu mobil tadinya kecepatan 15 direm atau diperlambat sehingga menjadi berhenti. Berapa besarnya perlambatan yang dialami mobil tersebut? Mari kita selesaikan. Ya. Seperti biasa, kalian tulis terlebih dahulu tentang diketahui. Ya. 0 sama dengan 15, Vt sama dengan 0, selang waktu sama dengan 5. Sehingga A sama dengan delta V per delta T. Delta V sama dengan V akhir dikurangi V0 per delta T. V akhirnya berapa? 0. V awal berapa? 15 dibagi 5. Jadi min 15 per 5 sama dengan min 3 per sekon kuadrat. Jadi perlambatan benda tersebut adalah 3 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif pada nilai A, ya, itu artinya benda mengalami perlambatan. Ya, jika hasil perhitungannya A bernilai positif, maka artinya benda mengalami percepatan. Ya, A negatif perlambatan, A positif percepatan. Baik, ini latihan soal ya.
Silahkan kalian kerjakan ya di buku latihan masing-masing ya. Kerjakan, setelah dikerjakan nanti dikirim jawabannya ya melalui Google Classroom. Difoto dulu hasil jawabannya, kirim di Google Classroom kelas masing-masing ya. Sekian pelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat.